me, he can do anything. If I run over here, if I run over there, God is everywhere, and he loves me. When I look up, 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 I know he's real. When I look down, 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 I believe what I found. When I look in God's word and I search for him, he rewards me, 'cause he loves me. God made me, he made everything. God loves me, he can do anything. If I run over here, if I run over there, God is everywhere. Shalom, selamat pagi anak-anak Tuhan yang dimana saja berada. Apa kabar? Kurang semangat? Mungkin baru bangun ya. Oke, puji Tuhan karena Tuhan baik buat guru dan juga buat semua anak-anak yang lagi menyaksikan ibadah. Kita bersyukur karena Tuhan masih setia menjaga memelihara kita sampai bulan November. Sebabnya kita tak henti-hentinya menyanyi, berdoa, mendengarkan firman Tuhan karena Tuhan baik. Hari ini kita siap untuk beribadah kepada Tuhan. Ayo yang masih tidur bangun. Ya, kita akan menyanyi beberapa lagu pujian yang sudah kita siapkan. Anak-anak siapkan dirinya masing-masing karena kita mau beribadah kepada Tuhan. Kita nyanyikan lagu yang berjudul Surya Bersinar. Tuhan masih baik pada kita. Anak-anak kita jangan semangat lagi, kita akan masih terus memuji Tuhan. Kita akan nyanyi lagu yang berjudul Bersyukur kepada Tuhan. Tangannya ayo. Bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan. Sebab Dia baik. Kepada Tuhan. Berdoa. Berdoa kepada Tuhan. Berdoa kepada Tuhan. Sebab Dia baik. Bernyanyi. Bernyanyi kepada Tuhan. Bernyanyi kepada Tuhan. Sebab
Bagian rohaninya bagi sudah bisa membaca, yang kita membaca bisa mendengar dengan baik. Kita menyanyi bersama dalam nyanyian rohani 106, Terang Matahari, ayat yang pertama. Terang matahari telah menyinari segala negeri dan gunung dan padang dan sawah dan ladang senang berseri. Anak-anak yang ada di rumah, kita akan berdoa, lipat tangan untuk matahari kita. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Tuhan Yesus masih memelihara kami sampai akhir bulan November di hari ini, pagi tanggal 29 November. Kami berterima kasih karena Tuhan masih setia menjaga, melindungi kami. Di pagi hari ini, Tuhan Yesus, kami hendak beribadah kepada Tuhan. Berkatilah ibadah kami, Pak Jemaat GKI Immanuel Hamadi, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya, biarlah terjadi menurut kehendak Tuhan. Yesus juga mengampuni setiap salah dan dosa kami, dan menolong kami di pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Ya, anak-anak, firman Tuhan yang akan disampaikan hari ini bagi kita adalah Ibu Nancy. Sebabnya anak-anak siapkan Alkitabnya masing-masing karena kita akan mendengar cerita firman Tuhan. Tetapi sebelumnya kita akan memberi persembahan dulu. Anak-anak di rumah punya persembahan, siapkan persembahannya. Kita akan nyanyi lagu Persembahan Kamu. Persembahan kami pada hari ini, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Sekali lagi persembahan kami. Baik anak-anak, kita sudah menyanyi memuji Tuhan, kita sudah kumpul persembahan kita di pagi hari ini. Kini tiba saatnya untuk kita dengar cerita firman Tuhan. Semua duduk yang manis, bawa Alkitabnya di tangan masing-masing. Kita mau berdoa. Lipat tangan, tunduk kepala, kita berdoa 3. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami sudah mengumpulkan persembahan syukur kami di pagi hari ini. Kami mau Tuhan datang, tumpangkan tangan pengasihan-Mu memberkati persembahan ini, supaya persembahan ini menjadi berkat bagi pekerjaan-Mu di tengah-tengah mimbar GKI kami. Tuhan, bersama dengan persembahan kami di pagi hari ini, kami berdoa untuk kami semua yang hadir di saat ini di depan layar kaca kami. Mulai dari week 1 sampai dengan week 8, Bapak, Engkau memberkati kami dalam masa pertumbuhan dalam bangku pendidikan. Engkau tambahkan hikmat, kebijaksanaan, akal budi, dan roh dengar-dengaran, terutama roh takut akan Tuhan, supaya kami tumbuh seturut dengan kehendak dan kuasa Tuhan. Kami juga berdoa untuk semua orang tua kekasih kami. Tuhan memberkati mereka. Kami berdoa untuk gereja kami, Gereja Immanuel Hamadi. Tuhan juga memberkati semuanya yang ada di dalam Gereja Immanuel Hamadi, mulai dari PHNJ sampai dengan warga jemaat. Tuhan, kami juga berdoa untuk tim multimedia
media yang menyiarkan ibadah kami di pagi hari ini. Tuhan memberkati mereka. Tuhan, Engkau tahu kami berada dalam situasi COVID. Dalam rasa ketakutan kami, Tuhan, Engkau datang memberkati kami. Lepaskan rasa ketakutan itu daripada kami. Jauhkanlah daripada kami sakit, susah, bahaya, bahkan maut. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, terlebih dari persembahan kami yang berupa uang derma tadi. Inilah diri kami sebagai persembahan yang hidup. Tuhan, pakai kami supaya di mana saja kami berada, kami menjadi berkat bagi sesama kami. Bapa di sorga, kini tiba saatnya juga kami akan belajar sebahagian kecil firman Tuhan. Tuhan memberkati firman yang akan kami baca supaya firman ini menjadi berkat, menjadi petunjuk hidup baru dalam melaksanakan tugas kerja kami di minggu kerja yang baru. Terima kasih Tuhan, ini doa sembahyang kami. Berbicaralah kepada kami Bapa, karena kami sudah sedia untuk mendengarkan firman-Mu di pagi hari ini. Amin. Iya anak-anak, pagi hari ini cerita kita terambil dari kitab Perjanjian Lama. Semua punya Alkitab? Pegang Alkitab di tangan-tangan masing-masing. Lalu kita bersama-sama buka dari kitab Perjanjian Lama, yaitu kitab Yunus. Kitab Yunus pasalnya yang pertama, ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Yunus pasalnya yang pertama, ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Judul daripada pembacaan kita di pagi hari ini, Yunus mengingkari panggilan Tuhan. Ikut di rumah masing-masing, adik-adik pegang Alkitabnya masing-masing di tangan, lalu dengarkan, Ibu Guru akan baca untuk kita bersama-sama di pagi hari ini. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai demikian, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, berserulah terhadap mereka karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar sehingga kapal itu hampir terpukul hancur. Awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak-teriak kepada Allahnya, dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ, lalu tertidur dengan nyenyak. Datanglah nahkoda mendapatkannya sambil berkata, bagaimana mungkin engkau tidur begitu nyenyak? Bangunlah, berserulah kepada Allahmu, barangkali Allah itu akan mengindahkan kita sehingga kita tidak binasa. Lalu berkatalah mereka satu sama lain, marilah kita buang undi supaya kita mengetahui karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini. Mereka membuang undi dan Yunuslah yang kena undi. Berkatalah mereka kepadanya, beritahulah kepada kami karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini. Apa pekerjaanmu dan dari mana engkau datang? Apa negerimu dan dari bangsa manakah engkau? Sahutnya kepada mereka, aku seorang Ibrani, aku takut akan Tuhan Allah yang empunya langit, yang telah menjadikan lautan dan daratan. Orang-orang itu menjadi sangat takut, lalu berkata kepadanya, apa yang telah kau perbuat? Sebab apa? Sebab orang-orang itu mengetahui bahwa ia melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan. Hal itu telah memberitahukannya kepada mereka. Bertanyalah mereka, akan kami apakan engkau supaya laut menjadi reda dan tidak menyerang kami lagi? Sebab laut semakin bergelora. Sahutnya kepada mereka, angkatlah aku, campakkanlah aku ke dalam laut.
maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kamu lagi. Sebab aku tahu bahwa karena akulah badai besar ini menyerang kamu. Lalu berdayunglah orang-orang itu dengan sekuat tenaga untuk membawa kapal itu kembali ke darat. Tetapi mereka tidak sanggup sebab laut semakin bergelora menyerang mereka. Lalu berserulah mereka kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan, janganlah kiranya Engkau biarkan kami binasa karena nyawa orang ini, dan janganlah Engkau tanggungkan kepada kami darah orang yang tidak bersalah. Sebab Engkau, Tuhan, telah berbuat seperti yang Kau kehendaki." Kemudian mereka mengangkat Yunus lalu mencampakkannya ke dalam laut, dan laut berhenti mengamuk. Orang-orang itu menjadi sangat takut kepada Tuhan, lalu mempersembahkan korban sembelihan bagi Tuhan serta mengikrarkan nazar. Maka atas penentuan Tuhan datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus, dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan kita di pagi hari ini. Sebelum Ibu Guru cerita, Ibu Guru tanya dulu. Kira-kira siapa yang suka melawan kalau mama dan bapak panggil di rumah? Pasti banyak yang tidak dengar-dengar ya di rumah kalau mama dan bapak panggil. Sama dengan Yunus yang tadi tuh baca. Yunus juga dia tidak dengar ketika Tuhan panggil. Tuhan suruh dia mau pergi ke Niniwe, tapi dia mau cepat-cepat lari dari Tuhan. Adik-adik, pembacaan kita di pagi hari ini mau bilang begini, jangan kita punya telinga ini Tuhan tidak pakai untuk mendengar. Ketika orang tua, bapak, mama apalagi panggil, Tuhan harus dengar supaya jangan kita orang celaka seperti Yunus tadi. Ketika Yunus akan bergegas lari, dia cepat-cepat pergi sampai di pelabuhan. Dia beli tiket untuk mau pergi ke mana? Ke Tarsis. Padahalnya bukan Tarsis, dia punya tujuan. Dia harus pergi ke Niniwe. Ketika sampai di atas kapal, dia sudah senang-senang. Dia bilang, ini pasti saya akan pergi sampai di Tarsis dan saya tidak akan pergi ke Niniwe. Karena di sana tuh orang-orang di Niniwe orang jahat sekali. Tetapi rencana Yunus tidak seperti rencana Tuhan. Ketika kapal mulai berlayar, angin ribut, ombak besar sekali. Ada yang pernah lihat angin ribut di laut, baru ombak, baru kapal dia mulai goyang ke kiri, goyang ke kanan. Semua orang di dalam kapal takut. Terlebih-lebih nakoda kapal itu, dia takut kapal ini tenggelam. Dia mulai suruh dia anak-anak buang semua barang-barang sampai kapal kosong, tapi angin datang dia tanpa pukul kapal ke kiri, pukul kapal ke kanan, dorang semakin takut. Semua orang berdoa. Tapi Yunus waktu naik kapal, apa yang dia buat? Dia turun ke kapal punya bagian bawah sekali itu dia tidur nyenyak di situ. Dia lupa. Pura-puranya dia tidak tahu untuk ada badai yang terjadi begitu. Lalu dong datang kemari lihat Yunus ada tidur, dong kasih bangun. Bangun cepat. Yunus bilang, kenapa sampai kau bisa tidur enak sekali? Padahalnya kapal ini sudah tinggal tenggelam saja dengan kita semua yang ada di dalam. Cepat kau lagi berdoa. Dia bilang, saya tahu celaka ini terjadi karena saya punya Allah itu dia yang jadikan langit, jadikan laut, jadikan darat. Semua yang ada di bumi ini dia yang jadikan. Jadi sayalah penyebabnya. Lalu orang-orang bertanya, kalau begitu apa yang Tong buat sama kau? Setelah dong buang undi, tadi kita baca dong ada buang undi, Yunus pun nama yang keluar dan Yunus bilang kalau begitu buang saya ke laut. Orang-orang di dalam kapal dong tidak tega juga untuk buang Yunus ke laut. Dorang mulai dayung, dong kira dayung kuat-kuat supaya kapal ini bisa sampai di pinggiran, di daratan sana baru Yunus turun. Ternyata apa yang terjadi tidak bisa. Ombak tambah besar, kapal tidak bisa ke darat, tapi kapal tinggal di situ saja. Tinggal dia mau tunggu tenggelam saja. Yunus bilang buang saya sudah. Akhirnya 1, 2, 3, biur Yunus jatuh ke dalam laut. Dan ketika Yunus ada di dalam laut, apa yang terjadi adik-adik?
Lautan yang tadi angin ribut besar-besar, ombak, akhirnya jadi teduh. Tidak ada lagi ombak yang tadi. Dan sesuai dengan perintah Tuhan, datanglah ikan besar, dia buka dia mulut satu kali, dia telan Yunus dan dia ambil Yunus ke daratan Niniwe. Padahal tadi dia mau lari ke Tarsis. Itu Yunus. Bagaimana dengan kita? Ketika kita mengingkari panggilan Tuhan, hari Minggu tidur sedikit lagi dulu, terus usah sekolah Minggu. Hari Minggu Bapak dan Mama tinggal sedikit lagi dulu, terus usah pergi gereja. Apa yang terjadi? Kemalangan akan datang timpa kita orang. Jadi ketika kita orang hidup, tong harus selalu dengar panggilan Tuhan. Panggilan Tuhan lewat apa? Tuhan jalan panggil-panggil di rumah-rumah? Tidak. Ada tanda di mana Tuhan memanggil manusia datang untuk Tuhan. Apa Ada yang tahu kah? Coba bilang kah? Lonceng gereja. Ketika lonceng berbunyi itu tandanya Tuhan panggil, mari datang sama saya, jangan pergi jauh-jauh dari saya. Jangan tidur, tarik selimut, tutup badan lagi, tetapi mari bangun, mandi, pakai baju yang bagus, lalu datang ke tempat-tempat ibadah. Kalau sekarang kita tidak pergi ke sekolah minggu tuh karena ada apa COVID. Jadi kalau sudah hari Minggu pagi dengar lonceng di gereja disembunyi satu kali, anak-anak sekolah minggu bangun. Bangun karena apa? Karena sebentar ada kakak-kakak pengasuh dorang mau apa? Live untuk kita nonton lewat YouTube. Jadi bangun, duduk di depan layar televisi atau duduk pegang handphone. Jangan handphone pakai untuk nonton film kartun, dengar lagu toh, chatting, tapi handphone pakai untuk apa? Untuk hari Minggu pagi mau nonton itu. Ibu Guru Natalia dia sudah mau live di multimedia Immanuel Hamadi. Bisakah tidak? Nah, dengan demikian maka Tuhan akan mengasihi kita. Karena apa? Karena kita mendengar suara panggilan Tuhan. Jangan seperti Yunus tadi. Yunus tadi itu dia punya telinga ini pura-pura tuli, bukan dia tuli, pura-pura tuli. Anak-anak sekolah minggu juga kadang-kadang begitu, pura-pura tuli. Nanti jalan sampai di depan situ jatuh baru lari datang. Aduh mama, saya punya kaki luka ini, gara-gara tadi saya lari telah dengar mama panggil. Yunus juga begitu, dia lari toh. Lalu sampai di laut sana begini, ombak hantam satu kali kapal hampir tenggelam, baru dia takut, semua orang takut. Terus akhirnya Yunus dibuang ke dalam laut dan Yunus kembali ke Niniwe, dia terjadi di Tarsis. Jadi ibu guru harap supaya ketika kita membaca firman ini, tong sudah dengar, maka tong tidak boleh seperti Yunus, tetapi orang pakai telinga yang bisa mendengar tuh benar-benar mendengar, jangan pura-pura tidak dengar, supaya Tuhan memberkati kita punya kehidupan. Bisakah tidak? Yang bisa angkat tangan tinggi-tinggi supaya tong tahu bisa. Bisa Bisa. Ibu guru percaya di pagi hari ini anak-anak Tuhan pasti semua bisa melaksanakan panggilan Tuhan ketika Tuhan memanggil. Bisa toh? Ya, itu kita punya cerita firman Tuhan tentang Yunus yang mengingkari panggilan Tuhan di pagi hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Iya, tong akan mengaminkan firman Tuhan, pembacaan Tuhan, firman Tuhan tadi dengan menyanyi nyanyian pujian yang mengatakan, dengar dia panggil nama saya.
Oke, baik. Kita akan mengakhiri ibadah di pagi hari ini dengan bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Semua tahu toh? Berdoa Bapa kami. Doa Bapa kami itu doa yang Tuhan Yesus ajarkan untuk kita semua. Jadi mari semua lipat tangan, tunduk kepala, kita mengucapkan doa Bapa kami bersama-sama. 1, 2, 3. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita mengakhiri ibadah dengan menyanyi Bapa terima kasih. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. God made me, He made everything. God loves me, He can do anything. If I run over here, if I run over there, God is everywhere, and He loves me. When I look up, 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 I know He's real. When I look down, 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 I believe what I found. When I look in God's Word and I search for Him, He rewards me, 'cause He loves me. God made me, He made everything. God loves me, He can do anything. If I run over here, if I run over there, God is everywhere.